Baik, di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang vitamin D. Vitamin D atau yang biasa disebut kalsiferol termasuk ke dalam vitamin yang larut lemak. Vitamin yang larut lemak disimpan di dalam tubuh. Vitamin D merupakan turunan molekul steroid yang merupakan turunan dari kolesterol. Vitamin D memiliki dua bentuk utama, yaitu ergokalsiferol atau vitamin D2 dan kolekalsiferol atau vitamin D3. Selanjutnya, fungsi vitamin D. Fungsi utama vitamin D adalah untuk mengatur metabolisme kalsium pada tulang, dan fungsi lainnya untuk pertahanan tubuh dan antioksidan pada vitamin D3. Sumber vitamin D. Sinar matahari merupakan sumber utama vitamin D yang paling baik. Sinar UVB yang berasal dari matahari akan diserap oleh kulit. Intensitas sinar UVB pada waktu antara 1 jam sebelum dan 1 jam setelah tengah hari mencapai nilai tertinggi dalam satu hari. Intensitas sinar matahari UVB rendah pada pukul 7 pagi, meningkat pada jam-jam berikutnya sampai dengan pukul 11. Setelah pukul 11, intensitas ini akan semakin relatif stabil dan tinggi sampai dengan pukul jam 2 siang untuk kemudian menurun pada pukul 4 sore yang intensitasnya sama dengan pukul 7 pagi dengan waktu pajanan yang dibutuhkan selama 15 menit. Sebagian besar sumber vitamin D pada makanan sangat terbatas. Berdasarkan hasil food recall, sumber utama vitamin D adalah telur ayam, daging sapi, energen, yogurt, susu, keju, dan kuning telur. Sumber vitamin D dapat juga kita dapatkan dari makanan yang difortifikasi. Maksudnya fortifikasi adalah proses penambahan mikronutrien atau penambahan vitamin dan unsur renik esensial pada makanan seperti susu, jus jeruk, sereal, dan margarin. Struktur kimia vitamin D. Vitamin D termasuk dalam grup sterol. Nama vitamin D adalah nama umum dari semua steroid yang secara kualitatif memperlihatkan aktivitas kolekalsiferol. Bentuk provitamin D yang terpenting yaitu ergosterol yang terdapat dari tumbuh-tumbuhan atau sering dijumpai pada ergot dan ragi. Yang kedua yaitu 7-dehidrokolesterol yang terdapat pada hewan atau sering dijumpai di kulit. Penyinaran langsung oleh sinar UV yang pertama pada ergosterol yang menghasilkan ergokalsiferol atau yang disebut sebagai vitamin D2. Yang kedua yaitu 7-dehidrokolesterol yang menghasilkan kolekalsiferol atau yang sering disebut dengan vitamin D3. Yang ketiga yaitu ergokalsiferol dan kolekalsiferol yang mempunyai potensi atau sering disebut dengan vitamin D. Vitamin D diabsorpsi dalam usus halus bersama livida dengan bantuan cairan empedu. Vitamin D dari bagian atas usus halus diangkut oleh di plasma dinding protein atau DBP ke tempat penyimpanan di hati, kulit, otak, tulang, dan jaringan lainnya. Absorpsi vitamin D pada orang tua kurang efisien bila kandungan kalsium makanan rendah. Kemungkinan hal ini dapat disebabkan oleh gangguan ginjal dalam metabolisme vitamin D. Absorpsi vitamin D melalui saluran cerna cukup baik. Vitamin D diabsorpsi lebih cepat dan lebih sempurna. Namun untuk absorpsi vitamin D pada orang tua akan kurang efisien bila kandungan kalsium makanannya rendah. Kemungkinan hal ini disebabkan oleh gangguan ginjal dalam memetabolisme vitamin D. Gangguan fungsi hati, kandung empedu, dan saluran cerna seperti steator akan mengganggu absorpsi vitamin D juga. Vitamin D diekskresikan terutama melalui empedu dan dalam jumlah kecil ditemukan dalam urin.
Proses metabolisme vitamin D. Vitamin D dalam tubuh berasal dari dua sumber, yaitu makanan, baik dari tumbuhan atau vitamin D2 ergo kalsiferol, atau bisa juga berasal dari hewan atau D3 kolekalsiferol, dan vitamin yang dibentuk pada kulit. Vitamin D yang dibentuk di kulit yaitu vitamin D3 atau 7-dehidrokolesterol akan mengalami 2 kali hidroksilasi sebelum menjadi vitamin D yang aktif, yaitu 1,25 dehidroksi vitamin D atau yang biasa dikenal dengan hormon kalsitriol. Hidroksilasi vitamin D dalam tubuh dapat terjadi sebagai berikut. Hidroksilasi pertama kali terjadi di hati, dibentuk oleh enzim 25-hidroksilase menjadi 25-hidroksikolekalsiferol. Kemudian dilepas ke darah dan berikatan dengan vitamin D binding protein yang selanjutnya menuju ke ginjal. Hidroksilasi yang kedua terjadi di ginjal oleh enzim 1-alfa hidroksilase sehingga 25 hidroksikolekalsiferol menjadi 1,25 dihidroksikolekalsiferol atau kalsitriol yang berupa hormon dalam metabolisme kalsium. Peran hormon paratiroid berkaitan dengan perubahan metabolisme vitamin D, yaitu dalam perubahan dari 25 hidroksi vitamin D atau kalsitriol pada ginjal. Di mana terjadi hipokalsemi, maka kelenjar paratiroid melepaskan hormon paratiroid lebih banyak, dan hormon ini akan merangsang ginjal menghasilkan lebih banyak 1,25 dihidroksi vitamin D atau kalsitriol. Fungsi kalsitriol yaitu meningkatkan kadar kalsium dan fosfat dalam plasma, sehingga kalsitriol mempertahankan keadaan agar mineralisasi tulang tetap terjamin. Hubungan metabolisme kalsium, vitamin D, dan fosfat. Kalsium dan fosfor yang dikonsumsi biasanya diserap oleh usus halus. Selanjutnya, kalsium 99%-nya akan berlokasi di tulang dan 1%-nya di CAS. Walaupun hanya 1% yang di CES, tetapi memiliki peranan yang sangat penting. Oleh karena itu, keberadaannya diatur oleh 3 mekanisme utama, yaitu paratiroid hormon atau PTH, vitamin D, dan kalsitonin. Paratiroid hormon bekerja dengan 3 cara. Yang pertama, meningkatkan penyerapan kalsium melalui saluran cerna. Kedua, menyebabkan lepasnya sedikit persediaan kalsium dari tulang. Yang ketiga, mengakibatkan ginjal membuang fosfor lebih banyak lagi, sehingga meningkatkan kadar kalsium dengan cepat. Vitamin D bekerja dengan cara di usus, kalsitriol meningkatkan penyerapan kalsium dan fosfat, dan dianggap sebagai fungsi utama kalsitriol dalam metabolisme kalsium. Pada keadaan hipokalsemi berat, misalnya pada pasca tiroidektomi yang mengakibatkan kelenjar paratiroid ikut terangkat, pemberian kalsium oral tidak cukup untuk memperbaiki kadar kalsium tanpa penambahan vitamin D. Di tulang, vitamin D mempunyai reseptor pada sel osteoklas. Oleh karena itu, vitamin D mempunyai efek langsung pada tulang yang kerjanya mirip dengan hormon paratiroid yang mengaktifkan sel osteoklas. Di ginjal, kalsitriol menurunkan reabsorpsi kalsium di tubuh ginjal, dan kalsitonin berperan dalam menurunkan jumlah kalsium ketika jumlahnya berlebih.
Selanjutnya, untuk defisiensi vitamin D, karena fungsi utama vitamin D adalah untuk mengatur metabolisme tulang, maka dapat menyebabkan penyakit riketsia.